No. Help! Oh, my face. Halo sahabat YouTube, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Moel. Berikut saya rangkumkan sebuah film yang berjudul Unwelcome tahun 2023, yang mana diceritakan ada sepasang suami istri yang selalu mendapatkan gangguan dari orang jahat dan memutuskan untuk tinggal di perkampungan, berharap hidupnya akan tenang. Akan tetapi malah hidupnya penuh dengan teror. Seperti apa kelanjutannya? Langsung saja siapkan kopi duduk manis, selamat menonton dan cekidot. Cerita diawali oleh sepasang suami istri, ada Jamie dan Maya yang tinggal di sebuah apartemen. Baru saja mendapat kabar bahagia bahwa Maya positif hamil, sehingga Jamie bermaksud untuk merayakan kebahagiaannya tersebut dengan membeli sandbag yang berada di depan apartemennya. I love you. Excuse me, mate. Ketika ingin masuk itulah Jamie dicegat oleh 3 orang berandalan yang meminta rokok padanya. Namun Jamie tidak memperdulikannya, memilih untuk segera membeli sandbag yang dimaksud. Namun ketika Jamie hendak pulang, ketiga berandalan tersebut masih saja mengganggunya, sehingga Jamie mencoba untuk melawannya dengan kata-kata. Namun justru karena itulah ketiga berandalan tersebut marah dan sakit hati. My girlfriend's pregnant, so go f yourself. Okay? Dan ya, hal buruk pun terjadi ketika 3 berandalan tersebut nekat masuk kamarnya dan menghajar Jamie, bahkan sempat menyakiti Maya yang dalam kondisi sedang hamil. Di sini diperlihatkan bahwa Jamie tipikal cowok lemah, penakut, pengecut, malah justru Maya istrinya yang berusaha melawan berandalan tersebut dengan pisau dapur. Get away from me! Shame that. Beralih ke sebuah perkampungan, terlihat seorang nenek tua meninggal akibat serangan jantung, di mana nenek tersebut adalah bibinya Maya yang karena tidak mempunyai keturunan, rumah dan tanah tersebut diwariskan kepada Maya, sehingga Maya memutuskan untuk tinggal di rumah tersebut dan memulai hidup baru. Mavis just died, remember? I know. Setibanya di rumah Bibi, Maya dan Jamie disambut oleh perawatnya si Bibi semasa hidup. Beliau ini berpesan agar Maya dan Jamie tidak memasuki tembok pembatas area hutan. Alasannya dulu si Bibi sempat mempunyai seorang anak perempuan, namun tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Menurut mitos yang beredar, anak si Bibi diambil oleh makhluk kerdil atau makhluk peri berjenis kelamin jantan yang biasanya mendiami daratan Irlandia. Nah, disinilah salahnya si Bibi. Pada waktu itu Bibi lupa ngasih persembahan berupa daging mentah, sehingga para makhluk kerdil itu marah dan mengambil putri Bibi sebagai gantinya. Some call them the Faradaran or the Redcaps. This is our house. We live here. Oh yeah, that. Karena menurut mereka rumah ini harus diperbaiki, maka Jamie dan Maya menyewa tukang bangunan terdekat yang diketahui bernama keluarga Whelan. Selepas itu Jamie dan Maya pergi ke bar yang diketahui bahwa bar tersebut adalah salah satunya di kota itu. Oh, check it out. Look. Hi. Jamie dan Maya ternyata disambut baik oleh mantan perawat si Bibi bersama dengan para warga lain. Yang di situ terlihat ada seorang kakek yang sudah mabuk parah dan mengingatkan Jamie dan Maya agar hati-hati terhadap keluarga Whelan yang akan memperbaiki rumahnya, karena menurut si kakek keluarga Whelan ini sering terlibat dengan masalah. Is there a problem? Don't take any notice of Home. Go home and sober up, you old fool. Si kakek yang dianggap mengganggu mereka berdua akhirnya diusir, dan mantan perawat si Bibi pun minta izin agar dia bisa masuk halaman rumahnya setiap hari sebelum matahari terbenam.
karena dirinya sudah berjanji terhadap mendiang bibinya untuk memberikan sesajen daging mentah di perbatasan temboknya. Namun karena Maya ingin hidup tenang, dengan tegas melarang si perawat tersebut untuk memasuki wilayah propertinya dan biarkan dia hidup damai dan tentram. Be scared in my own house. Not anymore. Not again. Good luck to you both now. Thank you. Baby clothes like this, a whole... Everyone's so nice here. Yeah, they are. Dan esok paginya ketika mereka baru bangun tidur dikagetkan oleh kemunculan keluarga Whelan yang masuk rumah begitu saja tanpa izin, beralasan ingin segera memperbaiki rumah tersebut tanpa mengganggu waktu tidurnya. Dan karena tidak enak hati ingin bersikap tegas, Jamie dan Maya membiarkan keluarga Whelan berkeliaran di rumah mereka. Howard, help your sister with that, will you, before she drops it? Is it 3 sugars, Mr. Whelan? Yes, please. Sementara Jamie dan Maya sedang berbelanja di toko swalayan, ini saya perkenalkan dengan 4 keluarga Whelan. Pertama ada si ayah, yang kedua ada si sulung yang memiliki wajah tengil, sempat buang air besar di kamar Maya tanpa menyiramnya. Ketiga ada si adik yang memiliki badan gemuk, dan yang terakhir ada si bungsu yang memiliki wajah sama tengilnya seperti si kakak. Beralih ke Jamie dan Maya yang mendatangi makam si bibi. Kebetulan di situ ada seorang pendeta yang sedang berdoa. Di situ Maya menanyakan tentang bagaimana kisah menghilangnya anak perempuan si bibi, yang menurutnya apa yang dikatakan oleh si perawat itu benar adanya jika ada sosok makhluk kerdil di hutan belakang rumah mereka. She was cremated. No, the body was never found. Pada saat Jamie dan Maya ingin pulang, mereka melihat perawat bersama dengan warga lain sedang berada di tengah ladang mencari keberadaan si kakek yang mabuk kemarin. Ternyata si kakek belum pulang ke rumah semenjak pamit dari bar tersebut. Sampainya di rumah, Maya langsung masuk ke dalam, sementara Jamie mengusir si kakak dan si bungsu yang merokok di depan pintu. Meski Jamie adalah orang yang tak punya nyali, namun ia berusaha untuk menegur agar mereka tidak duduk di depan pintu dan merokok di rumah ini. Namun dengan gaya tengilnya, mereka semakin berulah dan justru sengaja merokok tepat di hadapan Jamie. Jesus, it's like being in the presence of Michael Collins himself. Dan si Maya benar-benar jengkel ketika melihat si kuning masih mengambang di kloset, sehingga Jamie dan Maya langsung menceritakan hal tersebut ke si ayah agar mereka mau mengerti dan mau mengingatkan anak-anaknya untuk tidak mengulang hal seperti itu lagi. I'll have a word. Thank you. Well, see you bright and early. Yang dengan fakta mereka berdua selalu mengalah terhadap orang lain, akhirnya Jamie merasa kesal sendiri karena tidak mempunyai cukup nyali untuk melawan, sehingga dia mencoba untuk memukul samsak berharap jiwa brutalnya bisa bangkit sehingga tidak tertindas oleh orang lain lagi. Dan sebelum matahari terbenam, Maya melakukan apa yang diperintahkan oleh perawat, yakni meletakkan daging mentah di depan tembok pembatas, yang dimana Maya benar-benar terkejut tatkala melihat daging itu benar-benar hilang hanya dengan hitungan detik saja. Pagi harinya Jamie benar-benar dibuat kesal oleh ulah si adik yang berbadan gemuk ketika tak sengaja memecahkan kaca jendela, yang karena si kakak dan si bungsu tertawa melihat hal itu, Jamie yang kesal adu mulut dengan si kakak dan justru si Maya yang jadi penengahnya. You break my things, you take my stuff. Who's the daddy now? I'm not talking to you. What did I do? Tak lama datanglah si ayah yang langsung memukul si adik untuk memperlihatkan ke Jamie dan Maya jika dia benar-benar konsisten untuk mendidik anak-anaknya dan menghukum apabila salah. Namun karena si ayah terlalu over, akhirnya Maya tak tega untuk melihatnya. Step away.
Pada saat Maya berada di pekarangan sendirian, mendengar ada suara anjing di dalam hutan yang menurut si perawat, dulunya si Bibi sempat mempunyai anjing namun tiba-tiba menghilang ketika si Bibi terkena serangan jantung. Karena penasaran, Maya pun mengikuti kemana anjing itu pergi, berharap bisa kembali ke rumahnya. Honey, come on. Dan ya, ada sebuah gubuk dengan lubang kecil menuju ruang bawah tanah. Entah itu tempat apa. Namun ketika Maya ingin kembali, melihat ada si adik yang sedang duduk sendirian. Maya pun jadi merasa iba ketika melihat ada lebam di tubuhnya. Yang ternyata ia mempunyai watak galak, dan si Maya mencoba untuk menenangkannya. Si adik tiba-tiba meraba dan berusaha untuk mencium Maya, akan tetapi They all hate me. I'm not like them. No. Help! Oh, my face. Dan entah apa yang sudah terjadi, si Maya berhasil lolos dari si adik dengan wajah yang terlihat sangat ketakutan. Yang jelas bukan karena si adik, melainkan ada sesuatu hal yang ia takuti. Yang dimana Maya langsung mengajak Jamie pergi ke dalam hutan serta menunjukkan di mana tempat ia nyaris diperkosa oleh si adik tadi siang. Extract here and then... Ha! There, look at this, explain that. Maya menceritakan bahwa dia sempat melihat makhluk kerdil saat ia akan diperkosa oleh si adik. Namun Jamie benar-benar tidak percaya dengan yang berbau tahayul gitu, dan lebih memilih untuk menenangkan diri di bar. Where are you going? We're going home. Jamie yang sedang membaca buku bela diri tiba-tiba didatangi oleh si sulung dan si bungsu, menanyakan tentang si adik yang belum kunjung pulang, di mana Jamie di sini diperingatkan agar jangan macam-macam dengan keluarga Whelan jika tak mau terjadi apa-apa dengan istrinya. Are you all right? I'm fine. I am so sorry. Hingga larut malam pun tiba, Jamie tak kunjung pulang juga. Maya yang sendirian merasa ketakutan ketika mengingat kejadian tadi siang. Yang ternyata makhluk kerdil itu benar-benar nyata adanya, mendatangi Maya dengan menenteng kantong yang berisikan kepala si adik yang sudah dipenggal. Hal tersebut membuat si Maya semakin ketakutan. Mama, we can Akhirnya Jamie pun pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah mabuk setengah sadar. Dia sama terkejutnya dengan Maya tatkala melihat potongan kepala si adik yang berada di dalam kantong tersebut. Saat bersamaan muncullah keluarga Whelan yang menanyakan tentang keberadaan si adik. Saat itu juga Maya pergi ke lantai atas bermaksud untuk membuang penggalan kepala si adik. Where's my boy? Look, Daddy. Cole, I have... Lantaran si Jamie tidak mau membukakan pintu, si ayah menyuruh si sulung untuk naik ke atap agar bisa masuk ke dalam rumah. Yang dimana Maya sendiri akhirnya ketahuan saat si adik mengagetkannya, sekaligus berhasil melihat apa yang berada di kantong tersebut. Where is the good lady, Mrs. Jane, huh? When it comes to my family. What? You're probably thinking I'm trouble. Maya sendiri langsung pergi ke dalam hutan, sementara itu si ayah bersama dengan anak-anak mulai masuk ke dalam rumah. Lantas si Jamie sendiri yang lemah sekalipun harus menghadapi si sulung yang sudah memegang pisau di tangannya. Nah, di sini Jamie dipaksa untuk buka suara tentang siapa yang sudah berani membunuh si adik. Karena beliau sadar betul kalau si Jamie terlalu cemen untuk membunuh seseorang. Yang pada saat si sulung sudah tak tahan ingin membunuh Jamie, tiba-tiba... What I want to know. You know that?
Lantas si bungsu sendiri masih berusaha melakukan pengerusakan, namun ketika sudah tidak ada lagi barang yang mau dirusak, ia pun pergi keluar, namun di luar sudah ada Maya bersama dengan para makhluk kerdil yang ternyata tujuan Maya masuk ke dalam hutan tadi adalah meminta bantuan pada makhluk kerdil agar ia dan suaminya terbebas dari keluar gawelan. Sekarang giliran si sulung yang didatangi oleh makhluk kerdil. Tepat ia ingin keluar rumah. Bahkan ia sempat membunuh salah satu dari mereka. Yang karena ia tak mau berurusan lagi dengan makhluk ini, ia pun ingin kabur pulang. Akan tetapi dan ya, setelah semua anaknya sudah mati, kini tinggallah sang ayah sendiri. Jamie yang sudah merasa muak dengan semua ini berusaha untuk mengajak duel si ayah. Akan tetapi si ayah malah justru menembak bahunya. It's always been you and me versus the rest of them. Your baby, though. Pada saat ingin menembak Maya itulah muncul seekor anjing yang mengalihkan perhatiannya sehingga Maya dapat merebut senapan dari tangannya. Dan How close do I need to get? setelah kisah tragis ini dan para jasad keluarga Whelan dibawa ke tempat makhluk kerdil, Maya akhirnya melahirkan secara manual. Hingga pagi harinya Jamie pergi ke swalayan untuk membeli segala keperluannya. Oh, yeah. I'm all right. I'm good. Whatever we tell them, they're gonna make up their own stories, aren't they? Dan terjadi keanehan lagi ketika bayinya hilang dari hadapannya. Maya yang yakin jika ini adalah ulah si makhluk kerdil itu, lantas memutuskan pergi ke hutan tempat markas makhluk kerdil itu berada. Betapa terkejutnya Maya ketika melihat ada seorang wanita tua. Ternyata ia adalah anak si bibi yang waktu itu hilang dari kecil. Beliau ini sudah dianggap ratu oleh para makhluk kerdil. Yang karena mereka semua menolak untuk mengembalikan bayinya, Maya pun nekat mendekati si wanita tua tersebut dan membunuhnya tepat di hadapan mereka semua. Dan ya, karena si wanita tua tadi sudah tewas, maka kini mereka semua menyembah Maya sebagai ratu baru di tempat itu. Sementara Jamie sendiri baru saja pulang ke rumah dan menemukan bayinya sudah berada di tempat semula dengan Maya sendiri yang berada di pekarangan rumahnya. Entah apa yang sudah terjadi terhadap Maya. Langit yang berwarna merah pekat, sementara Maya dikucuri oleh darah sebagai simbol penobatan ratu baru para makhluk kerdil. Yang dimana Maya sendiri sangat terpaksa melakukan hal ini demi keselamatan anak dan suaminya agar mereka tidak diganggu oleh makhluk kerdil itu. Tamat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya Muel mengucapkan terima kasih, pamit undur diri, dan sampai jumpa.